dengan berlimpah ruah. Haleluya. Menyapa juga saudara yang menyaksikan melalui Facebook Live, Anugerah Ministries. Shalom saya ucapkan, salam jumpa lagi. Dan jangan lupa apabila saudara suatu kali ada di Jakarta, saudara datang bersama dengan kami ya setiap hari Kamis jam 6.30 malam Bapak Ibu sekalian ya, untuk datang bersama dengan kami di The Belesa Shopping Arcade. Dan saya percaya bahwa akan ada hal-hal yang luar biasa yang saudara akan juga dapatkan. Kalau saudara ada di luar kota, saudara bisa menikmati berbagai macam tayangan yang sudah pernah kami lakukan. Amin, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Tadi seperti kata Gaby, sang worship leader, tentunya kita tahu kenapa hari ini kita pakai baju merah. Karena ada sesuatu saudara ya. Karena memang benar malam ini adalah malam Imlek. Jadi bagi saudara yang merayakan Imlek, tentunya dari tempat ini kami juga merayakan Kongsi Fa Chai. Betul ya. Terus apa lagi? Wan Si Ru I. Terus? He Jia Bing An. Terus apa lagi? Nian Nian Yu I. Terus? Yesu Pao Fu Wo. Oh, Ju Yesu Ai Wo. Ju Yesu Ai Ni. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Siap terima firman Tuhan? Haleluya. Suatu kehormatan banget Bapak Ibu sekalian ya, untuk saya selalu bisa mempunyai kesempatan juga membawakan firman Tuhan kepada setiap daripada saudara. Biarlah firman Tuhan yang akan merubahkan kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, pada saat-saat ini saya percaya banyak daripada kita seringkali mendengarkan ada orang-orang yang berkata tentang konteks. Saudara, ada orang-orang yang berkata bahwa kamu nggak mengerti konteksnya, atau kamu beroperasi di luar konteks. Nah saudara sekalian, saya percaya bahwa perlu sekali untuk kita mengerti tentang apa itu saudara hidup pada konteks yang benar. Nah sebelum saya masuk kepada mengenai lebih dalam mengenai firman Tuhan, saya ingin dulu menjabarkan kepada saudara sebenarnya yang dimaksud dengan konteks itu apa. Di dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara ya, ada beberapa arti daripada konteks. Yang pertama, konteks itu artinya adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan suatu makna. Saudara ya, nangkep ya, ini arti daripada yang pertama. Yang kedua adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Saudara, jadi seringkali kalau kita berbicara konteksnya atau maksudnya itu saudara ya. Kalau kita pakai baju merah itu apa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa karena malam ini kita merayakan Imlek, saudara ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita kalau kita mengerti tentang konteks atau makna Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita melihat bahwa perintah daripada Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita adalah supaya kita memiliki hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ada amin saudara ya. Oleh karena itu malam ini topik khotbah saya adalah in the right context atau pada konteks yang benar. Buka bersama-sama dengan saya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima. Ibrani pasal yang ke-13, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima. Saya mengajak saudara untuk membaca bersama-sama. Siap saudara? 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya percaya bahwa di dalam konteks yang benar, firman ini tentunya berbicara tentang dua hal, saudara. Yang pertama yaitu mengenai uang, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sampai saat ini paham? Ya, maksud daripada Ibrani 13 ayat 5 ini. Nah, saya percaya sebenarnya konteks daripada kebenaran firman Tuhan atau makna yang Tuhan maksudkan, tentunya di dalam kehidupan kita bukan saja melulu tentang uang. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa uang ini memainkan peran yang sangat dominan atau sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia, apalagi di zaman modern ini. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah oleh karena itu malam ini saya akan mengangkat satu hal dulu tentang kata-kata firman Tuhan yang mengatakan cukupkanlah. Kita kembali ke atas yang ayat yang ke-5a tadi. Dikatakan di sana cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya mau saudara berkata bersama dengan saya cukupkanlah. 2, 3. Lagi, Anda yang di rumah juga berkata 2, 3. Cukupkanlah.
Jadi firman Tuhan meminta untuk kita mencukupkan dengan apa yang ada pada kita pada hari ini, saudara. Nah, masalahnya gini, saudara. Banyak orang berkata, Pak, kalau kita berarti mau untuk hidup cukup saja, apakah berarti kita tidak perlu berusaha lebih? Saudara ingat bahwa saya berbicara tentang mengenai konteks yang benar. Mencukupkan kehidupan, firman Tuhan ini kesinambungan kan Bapak Ibu sekalian ya. Mulai daripada kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki, kemudian daripada kitab Matius sampai dengan Wahyu, itu berkesinambungan saudara. Dan sepertinya kadang-kadang kalau kita baca satu dengan yang lain kok sepertinya tidak saling mendukung. Tetapi kalau kita bisa melihat pada konteks yang benar, maka kita akan melihat satu goal daripada Tuhan, bahwa supaya kita menyerupai Kristus. Ada amin enggak? Saudara ya, di dalam keserupaan akan Kristus ini yang saya percayai dan saya ingin sekali menginspirasi saudara untuk percaya kepada hal yang sama. Bahwa nomor satu, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Dia adalah Tuhan yang excellent. Amin, saudara ya. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah identitas kita di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dimana di dalam namanya kita sudah ditebus, saudara ya. Kita ini adalah ciptaan yang baru, maka dia yang adalah roh yang excellent atau yang unggul, maka pasti dia mengharapkan kita anak-anaknya menjadi anak-anak yang unggul. Ada amin gak? Nangkep gak saudara? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Saya malam ini mau berbicara mengenai beberapa aspek yang sangat mendasar mengenai kehidupan kita, bahwa memang Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang excellent atau unggul. Tetapi pada saat yang bersamaan ada firman Tuhan memerintahkan kepada kita, cukupkan. Jadi mari saudara ya, kenakan sabuk pengaman saudara. Saya mau saudara belajar sesuatu supaya saudara pulang dari tempat ini saudara akan menghadapi kehidupan dengan pola pikir yang benar. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Nah saudara dengar baik-baik. Cukup yang di sini dikatakan bukan berarti tidak ada usaha. Cukup yang di sini bukan berarti kita istilahnya nerima nasib apa adanya. Ingat firman Tuhan berkata kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu adalah naik dan tidak turun. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita, pergilah kepada seluruh bangsa. Saudara ya, kami berdua kerap kali mengaminkan ayat firman Tuhan ini dengan proaktif. Kami tidak menunggu untuk dijadwalkan khotbah, diundang khotbah, saudara ya. Bahkan kami mengaminkan bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus mau untuk pergi ke bangsa-bangsa, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Amin saudara ya. Nah tetapi kita harus tahu juga bahwa Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ada beberapa kebenaran daripada firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus daripada kematian, saat ini itu ada dalam diri saudara. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah mengakui Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka artinya roh yang sama itu ada pada diri saudara. Mau percaya enggak? Ada amin enggak? Yang lama sudah berlalu kata Tuhan. Dan yang baru sudah datang. Nah, hidup yang baru ini loh yang harus kita mau pelajari over and over again, terus menerus saudara, mengalami pembaharuan dalam pikiran kita. Dalam baik itu dalam roh kita dikoneksikan kembali pada waktu seseorang menerima keselamatan, orang itu dikoneksikan kembali kepada Bapa. Kemudian mengalami pembaharuan pikiran saudara ya di dalam jiwa kita. Dan kemudian sampai prakteknya kita akan mengalami kelimpahan. Saudara, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Mari kita lihat bersama-sama. Ini penting sekali. Yohanes pasal yang ke-10, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-10. Sudah siap saudara? Saya akan baca untuk saudara. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita berhenti dulu di sana. Jadi ayat firman Tuhan ini dimulai dengan satu kata-kata yang sangat keras sekali daripada Tuhan, merupakan suatu warning atau peringatan. Katakan peringatan. Bahwa pencuri itu ada di sekeliling kita. Pencuri ini bukan manusia. Pencuri ini berbicara tentang kuasa daripada iblis yang masih Tuhan izinkan beroperasi di dalam dunia ini, saudara. Yang mana Tuhan percaya dengan kita bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya Tuhan, maka kita sanggup menaklukkannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi melalui roh yang ada dalam diri kita. Sampai sini nangkap gak? Nangkap ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah saya mau saudara mengerti ini dengan benar. Nah namun demikian kita harus tahu Bapak Ibu sekalian,
bahwa di dalam kehidupan kita ada berbagai macam masalah yang kerap kali timbul, yang mana kemudian dapat dipakai oleh iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya akan masuk ke sana, saudara. Namun demikian firman Tuhan berkata, ada janji kebenaran. Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Goalnya Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya nanti di surga pada waktu mati masuk surga. Saudara ya. Tetapi pada waktu saudara di bumi ngalami surga enggak? Beberapa orang pada waktu melihat saudara ya, foto-foto pasangan-pasangan yang romantis, saudara ya, yang apa namanya, yang keren banget. Kemudian ada beberapa tag yang kemudian mengatakan tuh relationship goal. Saudara tahu kan tanggal 7 Februari kemarin saya dan Bu Dewi kami merayakan anniversary yang ke-20. Tahu nggak? Tahu kan ya, puji Tuhan ya, minggu lalu dirayakan tempat ini kan. Saudara, di postingan itu yang like cukup banyak, puji Tuhan saudara ya, bukan masalah like-nya mestinya ya. Tetapi kemudian ternyata ada orang pacaran nge-tag sana saudara. Di komen IG saya itu mengatakan udah nggak sabar yang gitu saudara. Saya nggak apa-apa sih, ini lucu banget saudara. Dan kemudian ini jadinya seperti relation goal mereka. Kami senang bahwa kalau hidup kami dapat menjadi suatu inspirasi buat orang lain. Saudara, bahwa saudara tahu nggak, orang-orang banyak berkata bahwa pernikahan itu adalah kuburannya cinta. Pernah dengar nggak? Atau nggak pernah dengar atau nggak peduli? Belum pernah dengar? Saudara, ada beberapa teman-teman saya mengatakan, wah kalau kamu menikah itu kuburannya cinta. Saudara ya, jadi akibatnya banyak orang-orang takut nikah. Bagaimana dengan saudara yang nonton, takut nikah enggak kamu? Saudara ya, tapi saya membawa kabar baik. Kita anak-anak Tuhan, kita ini harus memamerkan. Saudara ya, bagaimana kerajaan surga itu? Bahwa kita hidup di dunia, kita sudah bisa punya kesempatan untuk mengalami surga. Amin. Nangkep enggak? Mau nggak ngalami surga? Mau nggak ngalami kelimpahan? Nggak perlu nunggu sampai nanti ke surga, terlambat saudara. Amin ya. Karena apa? Di dunia ini perlu dinikmati. Makanya saudara, kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mempunyai hidup dalam kelimpahan, kita harus aminkan itu. Nah saudara, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10 tadi. Sebenarnya apa sih yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis? Dengar baik-baik. Saudara mau tahu? Kalau kita nggak berhati-hati, kalau kita nggak bermain atau nggak mengerti dalam konteks yang benar, nomor satu, yang mau dicuri oleh iblis adalah joy, sukacita. Tadi saya berbicara masalah keuangan kan, saudara ya. Pada waktu kita nggak bisa merasa cukup di dalam hal keuangan, kerap kali keuangan ini dipakai oleh iblis sebagai satu pintu masuk, saudara. Orang bilang mau kesempatan, mau celah, itu nggak masalah, saudara. Kerap kali, saudara, pada waktu orang-orang mempunyai masalah keuangan. Dan saudara, saya membawa kebenaran kepada saudara. Masalah keuangan belum tentu saja kalau saudara ini lagi nggak punya duit. Termasuk diantaranya ada orang-orang yang sudah duitnya begitu banyak tapi nggak mengalami sukacita. Nangkep enggak, saudara? Tadi sore tadi pagi tepatnya kami baru balik dari Kota Palu, saudara ya. Puji Tuhan, satu perjalanan yang cukup menyenangkan. Kami pelayanan di Kota Palu kemarin tanggal 14, saudara, celebrating Valentine's Day. Saudara, saya nggak tahu view saudara sepakat atau setuju nggak tentang Valentine's Day. Tetapi alangkah baiknya kalau memang kita sebagai gereja Tuhan, kita mengakomodir orang-orang muda bersama-sama untuk belajar tentang apa itu cinta yang benar. Apa itu kasih yang benar. Saudara, jadi kalau kita selalu mengatakan kepada mereka, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, mereka akan berlari kemudian mencari cinta di jalan. Ada amin, saudara ya? Nah, kemarin malam kami konseling dengan satu pasang, saudara, yang sudah cukup senior, berkatnya banyak, tetapi nggak ada sukacita. Joy-nya dicuri. Jadi berhati-hati. Kalau kita tidak bermain dalam konteks yang benar, terutama dalam hal mengerti keuangan, saudara, maka yang dicuri oleh iblis adalah joy, sukacita. Yang kedua, pada waktu joy sudah dicuri, yang kedua yang dicuri adalah peace, damai sejahtera. Kalau saudara sudah kehilangan sukacita, berikutnya yang digerogoti oleh iblis lebih dalam adalah damai sejahtera. Malam udah nggak bisa tidur.
Duit boleh banyak, saudara. Beli bantal bisa ratusan ribu atau jutaan. Tetapi itu tidak menggaransi bahwa saudara bisa tidur. Betul nggak? Saudara lihat orang-orang di jalan. Maaf kata, saya tidak melecehkan orang-orang di jalan, saudara ya. Tetapi bagaimana mungkin mereka tanpa adanya kasur, tanpa adanya tikar bahkan, tanpa adanya bantal, mereka bisa tidur pules. Saudara, ya. Jadi sukacita, damai sejahtera ini bukan mengenai jumlah berapa banyak uang yang saudara punya. Yang terakhir, mau tahu yang dicuri oleh iblis? Yang dicuri oleh iblis adalah righteousness. Joy, peace, and righteousness. Righteousness apa? Kebenaran. Atau saya sebutkan nalar kebenaran. Di mana pada waktu seseorang sudah kehilangan sukacita, katakan sukacita. Yang kedua, seseorang sudah kehilangan damai sejahtera, nangkap ya? Maka otomatis tinggal tunggu waktu orang itu akan kehilangan nalar kebenaran. Believing system antara apa yang benar, apa yang salah, apa yang seharusnya boleh, apa yang tidak boleh, saudara. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak akan mengalami kelimpahan. Atau walaupun orang itu sedang diberkati Tuhan, gak ngerasakan berkat. Bisa nangkep gak? Amin saudara. Padahal janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Katakan kelimpahan. 2, 3. Amin. Ya, mari kita masuk sekarang beberapa poin saya sekarang. Saudara, saya akan masuk kepada hal-hal yang cukup praktis sekarang ini. Nomor 1 tadi saya berbicara sedikit keuangan. Lalu kalau kita berbicara tentang keuangan pada konteks yang benar ini apa? Supaya joy, peace, righteousness kita nggak dicuri oleh iblis. Saudara mau tahu? Saudara harus hidupi kondisi keuangan saudara dengan benar. Kalau hari ini saudara belum kaya, jangan sok kaya. Ada begitu banyak orang-orang yang bermain atau hidup di luar konteksnya. Ini saudara, salah satu contohnya. Tidak kaya tapi seakan-akan jadi orang kaya. Bahaya loh. Karena apa saudara? Untuk maintain satu standar kehidupan itu nggak mudah. Sehingga pada waktu nalar kebenarannya, tadi kan joy-nya sudah diambil kan. Kalau nggak pakai baju merek tertentu gatel badannya. Bisa loh. Ya. Kalau beberapa orang lagi apa ya, diserang anxiety attack atau kekhawatiran dalam kehidupan, kalau nggak gesek kredit card, saudara hatinya nggak tenang. Ada loh. Ini penyakit, saudara. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, nalar kebenarannya antara right and wrong, moralnya itu turun. Bisa nangkep nggak? Bisa melihat konteksnya sekarang nggak? Ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, orang itu mulai ngawur kehidupannya, mulai matanya blur. Walaupun ke gereja, tapi matanya sudah diblurkan. Ada satu tirai yang iblis taruh, saudara. Kemudian yang terjadi apa, saudara? Orang itu akan membenarkan, menghalalkan semua macam cara supaya standar kehidupan yang dia pikir itu benar, itu akan terus termaintain. Dalam buku saya, I'm Number 2, akhirnya saya nulis, kadang-kadang saudara orang itu baru sadar kalau sudah pakai baju tahanan warna oranye. Itu seperti membangunkan dari tidur. Oh bukan yang ini, maaf. Betul ya? Beberapa orang, Bapak Ibu sekalian maaf nih kalau saudara masih ingat, banyak orang berambisi untuk mencapai posisi tertentu. Betul ya? Menjadi kepala daerah. Tetapi panggilannya bukan di sana. Tujuannya bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya adalah supaya dia diperkaya secara pribadi. Dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, betul ya? Sadarnya apa? Baru pada waktu ditangkap KPK. Saudara. Nalar kebenaran sudah hilang. Jadi kalau saudara hari ini memang belum kaya, jangan sok kaya. Semua ada waktunya. Hidupi keuangan saudara dengan benar. Kalau saudara mau nggak menjadi orang-orang yang kaya dan diberkati secara keuangan? Mau? Nah kalau saudara mau, maka belajarlah untuk memanage keuangan dengan benar. Betul saudara ya? Belajar untuk manage keuangan dengan benar.
Karena tadi saya katakan, salah satu gateway atau celah masuk yang iblis suka permainkan adalah keuangan kita. Siapapun itu, saudara mau jadi hamba Tuhan, mau jadi jemaat biasa, mau pengusaha, mau orang profesional, mau murid sekalipun, saudara mau apalagi orang pengangguran. Nangkep ya? Bisa paham? Bisa nerima? Ini mengena pada kehidupan saudara, relevan nggak? Ya, pada konteksnya nggak? Ya. Nah kemudian, saudara, kalau memang saudara sudah kaya dalam hal keuangan, maka nggak kadang-kadang lucu ya saudara ya, ada orang yang belum kaya tapi modelnya sok kaya. Tetapi sebaliknya ada orang yang sudah kaya raya modelnya sok miskin. Ya, biasanya ada sebutan OKB dan OKL. Saudara, saya punya beberapa kenalan-kenalan yang memang orang bilang zaman sekarang tajir banget tapi modelnya nggak nyangka banget. Saudara ya, nggak nyangka banget, begitu rendah hati sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ini baru satu loh saudara, saya masih ada beberapa poin. Kalau saudara memang sudah kaya, yakinkan bahwa uang saudara itu akan memuliakan Tuhan. Ingat goal Tuhan, kita kelimpahan supaya kita berbuah. Ada amin, nangkep nggak? Amin saudara ya. Kalau saudara tidak mau tahu tentang masalah keuangan, hidupnya ngalir aja karena kita kan anak Tuhan. Ya, enggak bisa saudara, zaman sekarang udah enggak zaman, ngalir itu enggak zaman. Ya, kita harus membumi, belajar keuangan, cari teman-teman yang mengerti tentang keuangan, belajarlah daripada mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian mulailah berdisiplin dalam mengelola pengeluaran saudara. Bertanggung jawablah pada keuangan. Orang yang tidak bertanggung jawab pada keuangannya, maka orang itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan oleh Tuhan pada hal-hal yang lebih besar. Saya ulang saudara, dengar baik-baik, tolong perhatikan. Oke? Orang yang tidak bisa bertanggung jawab pada keuangannya, tidak ada accountability dalam keuangannya, maka orang itu tidak akan menerima hal-hal besar daripada Tuhan. Karena kalau menerima hal-hal besar, nanti hancur. Keuangan salah satu fondasi kehidupan. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep? Ya, yang dicuri oleh iblis tadi apa? 3 hal. Joy, peace, righteousness. Ya, orang yang sudah kehilangan 3 hal ini saudara, matanya begitu gelap. Roma 14 mengatakan kerajaan surga adalah mengenai apa saudara? Sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Betul kan? Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya bisa move on? Mari kita berbicara mengenai relationship. Mau saudara ya? Mumpung hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan Valentine's. Saudara, bulan kasih. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau berbicara dulu mengenai orang-orang, kalau kita berbicara masalah relationship, orang-orang ini bisa dibagi 2, orang-orang yang pacaran dan sudah menikah. Kalau berbicara dalam konteks yang benar, Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang masih pacaran, tapi bertingkah laku seakan-akan sudah menikah. Seakan-akan sudah suami istri. Pasti pernah dengar dong, pasti pernah melihat dong. Ya. Salah satunya kalau kebablasan apa? Hubungan seks di luar nikah. Betul kan? Namanya juga hubungan seks di luar nikah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang itu, 2 orang itu saudara hidup di luar konteks yang benar. Kalau memang kamu belum waktunya menikah, jangan menikah. Pacaran yang benar. Semalam setelah khotbah saudara, ya, ada book signing dan yang lain-lain, ada seorang anak perempuan datang kepada kami, tanya kepada saya, Om, kalau misalnya ada 2 orang pacaran beda ras, bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat klasik, yang banyak juga kita dapatkan di Good News Program. Mau tahu jawabannya saudara? Ya, saya tanya dulu. Ya, ini terjadi pada siapa? Pada kamu atau orang lain? Akhirnya dia ngaku, saya gitu ya. Saya tanya, kamu umur berapa? Saya umur berapa dia? 20 tahun. 20 tahun. Tapi modelnya masih kelihatan model seperti anak 15 tahun, saudara ya. Umurnya udah 20 tahun. Terus kemudian saya tanya ras dia apa, ras pacarnya apa. Saya bilang gini, setiap keluarga itu punya peraturan, kultur budaya yang berbeda-beda. Nah namun demikian kerap kali ada juga
orang tua yang tidak bisa mengungkapkan satu perasaan yang benar. Saudara, karena tidak semua orang tua mampu untuk nuturin atau membicarakan hal-hal itu dalam konteks yang benar. Saudara nangkep gak? Saya lagi berbicara dalam konteks yang benar. Kemudian saya tanya, cowok kamu umur berapa? Dia 20 saudara, ingat ya. Cowok kamu umur berapa? Dia bilang 16. Ingat saudara, kita nggak perlu nertawakan masalah orang. Betul ya? Karena kalau orang dengar masalah kita, bisa-bisa kita juga diketawain. Setuju? Nah cuman saya gini, pertanyaannya sekarang. Hal yang sama kepada saudara yang masih muda di sini, yang belum menikah. Tujuan pacaran itu apa? Bagaimana dengan saudara yang online? Tujuanmu pacaran apa? Apakah cuman untuk punya teman bareng-bareng nonton? Atau cuman pegang-pegangan tangan? Atau lebih dari pegangan tangan? Pegang semuanya. Berhati-hati nih saudara. Berhati-hati. Berhati-hati. Bisa nangkep gak? Ya, dia enggak bisa jawab. Saya bilang, sebenarnya orang pacaran itu dengar baik-baik ya. Mau tahu tujuan pacaran? Persiapan untuk masuk pernikahan. Jelas? Ya. Saya cuma simpel aja, cuma perlu waktu 3 menit, saudara. Nah, kamu rencana menikah berapa tahun? Saya tanya. Saya perkirakan kamu ya menikah kira-kira 24-25 lah seharusnya. Saya bilang gitu, ya. Saya tanya pekerjaan dia apa, saudara, kemudian dia jawab. Nah, masalahnya 4 tahun lagi, cowok kamu umur berapa? 20. Nah, waktu saya khotbah, saya bilang salah satu syarat untuk cari jodoh, saudara, cari pasangan hidup, kalau cari cowok, mau nikahi cowok itu, salah satu syaratnya selain cinta Tuhan, cinta diri kamu apa adanya, nomor 3 ini penting. Harus bisa punya income untuk hidupi kamu. Jadi kalau kamu hari ini punya cowok yang gak punya income cukup untuk hidupin kamu, berarti saudara bisa tunggu waktunya atau belum tentu orang itu orang yang tepat. Saya tinggal tanya sama dia, umur 20 tahun, dia siap gak untuk hidupin kamu? Gak siap. Kira-kira kalau siap, dia tunggu seorang laki-laki umur 25, 26, 27, kamu bisa nunggu gak selama itu? Gak bisa dia bilang. Ya udah, jawabannya bagaimana terserah kamu. Nah, kembali kepada konteks pacaran. Banyak orang masih pacaran tapi mereka bertingkah laku seakan-akan sudah menikah. Saya tidak berbicara khususnya mengenai seks pranikah. Tapi lebih daripada itu. Banyak orang pacaran sudah mau menguasai kehidupan pasangannya atau pacarnya. Tidak memberikan space yang benar. Posesif. Saudara, dengar baik-baik, buka telinga lebar-lebar. Padahal, saudara, pacaran itu adalah masa persiapan. Untuk saudara tahu, saudara bisa cocok nggak dengan orang itu. Bukan cuma ngumbar perasaan. Saudara, puji Tuhan hari ini saya minggu-minggu ini saya diberkati Tuhan banget karena saya bisa melihat saudara bahwa cinta saya terhadap istri saya lebih bertumbuh loh dari sebelumnya. Puji Tuhan, saudara. Ya, bukankah saudara harusnya lebih senang dong melihat hal itu, betul ya? Daripada saya ngumbar cinta sama orang lain, buat apa? Betul nggak? Ya. Jadi mainkan konteks yang benar, supaya nanti pada waktu kamu masuk pernikahan, kamu udah nggak kaget. Kamu akan bermain pada konteks yang benar. Sudah cukup, saudara. Begitu pada waktu, puji Tuhan, saya nggak berkata bahwa pernikahan kami sempurna. Kami mengalami berbagai macam, orang bilang prahara rumah tangga, ups and down-nya, asam dan garamnya, kami juga ikut mengalami. Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada waktu kami mulai masuk pernikahan, saya pun harus mau meninggalkan teman-teman saya. Saya lebih fokus kepada istri saya. Saya sebagai seorang anak dari orang tua saya yang ada di sini, saya harus mau lebih mulai mendengarkan apa yang istri saya berikan masukan kepada saya. Lucunya orang-orang yang pacaran nggak mau dengerin orang tua, lebih dengerin pacar.
Tapi kalau sudah menikah, lebih dengerin apa kata orang tua daripada istri atau suami. Kebalik, tidak pada konteks yang benar. Sehingga akibatnya kalau mertua bilang apa, saudara kecepit di tengah. Karena apa? Banyak orang tidak memilih untuk hidup pada konteks yang benar. Membantu saudara? Lalu bagaimana jalan keluarnya, Pak? Ya hiduplah pada konteks yang benar. Kalau masih pacaran, ya pacaran aja. Tenang aja. Saudara, ada waktunya kita pegang tangan, nggak mungkin lah kita berkata kepada anak zaman sekarang, betul ya? Nggak pegang-pegangan tangan, nggak mungkin kan, saudara ya. Ada amin nggak? Tapi harus tarik garis batas. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan jangan inginkan untuk sesuatu yang tidak boleh. Ingat Hawa. Hawa panas di sini saudara. Bener kalau khotbah di sini anget saudara. Tunggu tanggal mainnya nanti kalau khotbah kedinginan saudara. Ya, Hawa. Tuhan berkata kepada dia, kepada Adam. Jadi saudara, kalau Tuhan ngomong kepada Adam bukan berarti itu cuma untuk Adam. Sebenarnya Hawa juga ada di sana. Betul ya? Ada buah yang boleh kamu makan dan ada yang tidak boleh kamu makan. Tuhan sudah berkata, marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan gambar kita. Gambarnya Tuhan. Jadi seharusnya manusia sudah segambar dengan Tuhan. Tetapi kemudian pada waktu Hawa itu hidup dalam konteksnya yang benar, dia mendengarkan apa yang iblis katakan, saudara, dan kemudian mulai mengentertain, mengira bahwa Tuhan itu kejam, separuh-separuh, mengatakan bahwa ini loh kalau kamu makan buah yang terlarang itu, saudara, maka yang terjadi kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal dia lupa, dia sudah seperti Tuhan. Ada amin gak? Mau belajar konteks yang benar? Jadi kalau memang masih pacaran, pacaran aja. Give space pada pacar kamu. Toh anyway apa saudara? Ada peribahasa bahasa Indonesia gak akan lari gunung dikejar. Kalau lu udah menikah nanti, itu seumur hidup. Lu posesif sekarang, lu seumur hidup apa gak bosen lihat orang itu? Ayo, tantangan loh. Pernikahan bukan cuma untuk 5 tahun, 10 tahun, bukan kami baru cuma 20 tahun. Papa mama saya sudah berapa tahun? 5 tahun, 50 tahun. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, saudara, wah kalau ditanya saya punya seorang teman hamba Tuhan yang sangat senior. Katakan luar biasa banget. Bagaimana caranya ya? Kadang-kadang saya ngakui saudara, kadang-kadang ada tantangan untuk kita pada waktu berantem itu pengen gitu saudara ya. Pengen mengucapkan satu kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Saudara tahu kan apa itu? Nggak boleh ngucapin kata cerai. Dia berkata gini, bukan cuman gua tertantang ngucapin kata cerai, tapi gua tertantang untuk melakukan pembunuhan. Jadi, mau kawin, mau menikah, betul. Mau nikah, tunggu tanggal waktunya, akan datang saudara. Bila pernikahan itu belum tanggal waktunya datang, nyantai aja, kasih space. Nikmati kehidupan sebagai seorang single, yang sehat, yang bertanggung jawab. Nangkep gak? Yang pacaran di sini nangkep gak? Kalau mata saya ngarahnya ke sana, kayaknya yang pacaran juga memang ke sana terus ya. Betul ya? Kalau sudah menikah, ya sudah. Hidupilah pernikahanmu dengan benar. Nikmatilah hidupmu di dalam pernikahan itu. Jangan sampai nanti ingat pacar lama. Pumpung belum menikah, lu ingat-ingat pacar lama. Gak apa-apa. Kalau sudah menikah, lupakan itu semua. Ada amin gak? Apa? Gak boleh ada good friend kalau sudah menikah. Oh iya.
Nggak boleh apalagi namanya friends with benefits, nggak boleh saudara. Ada amin nggak? Bisa nangkep nggak? Hidup ada konteks yang benar. Goalnya Tuhan tadi apa? Hidup dalam kelimpahan. Sebagai orang single, Tuhan mau kamu jadi orang yang kelimpahan. Sebagai orang yang menikah, Tuhan mau kamu hidup dalam kelimpahan. Ada amin. Sehingga nanti bisa seperti mereka. Nanti bulan berapa? Bulan 7 ya? Bulan 6. Mereka akan anniversary ke-50 loh. Saudara. Cucunya berapa? Cucunya 6. Saudara. Anaknya berapa? 4. Mau nambah cucu boleh, nambah anak enggak boleh loh. Itu kalau nambah anak terciduk namanya saudara. Amin. Itu baru 2 poin. Berikutnya, cepat ya. Yang ketiga, banyak orang merasa bahwa dirinya nggak pernah cukup untuk melakukan sesuatu. Nggak pernah puas. Saudara ingat tadi yang dicuri oleh iblis apa? Joy, peace, and righteousness. Di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah memanggil saudara untuk menjadi seseorang yang sempurna. Tetapi Tuhan memanggil saudara untuk menjadi orang yang excellent. Ada amin nggak? Tipu daya daripada musuh selalu berkata bahwa kamu not good enough. Kamu nggak cukup bagus. Model kayak kamu baca Alkitab. Nggak ada model. Biasanya seperti itu saudara. Mau ke gereja ada dakwaan. Malam ini saya mau saudara mengerti dengan baik. Karena atas apa yang Kristus saudara lakukan. Dia sudah mati di kayu salib. Saudara, dosamu sudah diampuni. Secepat saudara mau bertobat kembali kepada Tuhan. Lebih cepat daripada itu Tuhan akan melakukan pengampunan kepada saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari lihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hari ini kalau saudara sudah membuat rencana pekerjaan, ada 5 macam pekerjaan. Kalau saudara memang sudah mempunyai excellent spirit, menjadi unggul, tapi hanya bisa sampai 3, ya sudah. Tapi kalau 3 itu terjadi karena saudara nggak efisien, karena kebanyakan nonton YouTube lagi kerja, itu berarti saudara nggak benar. Tuh kok diam semua? Terciduk semua. Nangkep enggak? Nangkep enggak? Kalau kamu memang lagi bekerja, fokus ke sana. Karena saudara dibayar untuk itu sama pekerjaan saudara. Nangkep enggak? Enggak fair kadang-kadang di dalam dunia keprofesionalan, saudara mencoba untuk bargain certain salary, tetapi kemudian saudara dalam tanda kutip mencuri waktu untuk hal-hal di luar job description saudara. Enggak fair. Nangkep enggak? Dengan dalih enggak cukup Pak. Kalau enggak cukup seharusnya saudara harus cari pekerjaan yang lain supaya sama-sama fair, supaya sama-sama adil. Enggak bisa saudara digaji. Kalau ini sorry ya, saya ngomong dalam konteks bekerja di suatu kantor yang mana jam kerja misalnya jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian diantaranya saudara nyambi, maaf nih, bisnis ini, bisnis online, saudara ya, bisnis MLM. Saya nggak ada masalah dengan MLM. Ya, jangan salah sangka saudara. Tapi kemudian kalau saudara, waktumu dibayar untuk melakukan ini semua, saudara nyambi, dan kemudian tadi mempunyai 5 atau 10 rencana kerja, dan yang selesai cuma 3, gara-gara itu saudara engkau hidup di luar konteks. Hidupmu tidak akan maksimal. Sepakat? Ada amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, selesaikan dulu pekerjaanmu itu. Kalau saudara memang goalmu kerja hari ini 5, bos saudara mau ngomong apa kek, tunjukin bos sudah selesai. Boleh enggak? Minta izin bos. Saya minta waktu sejenak untuk melakukan ini. Itu adil, itu fair. Itu berhidup dalam konteks yang benar. Ada amin? Saudara? Membantu saudara? Memberkati saudara? Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa mempermainkan orang lain. Saudara suka nggak dipermainkan orang lain? Siapa yang nggak suka dipermainkan orang? Nah, firman Tuhan mengatakan, dengan cara yang sama kamu memperlakukan orang lain, dengan cara yang sama pula kamu akan diperlakukan. Kenapa kerap kali
kali ada banyak orang yang selalu dipermainkan orang. Dan selalu kerap kali mengatakan hidup ini nggak adil. Coba dilihat saudara, apakah saudara sudah memberikan keadilan kepada orang lain? Ada amin nggak? Ya. Ingat saudara, roh yang ada dalam diri saudara adalah the excellent spirit. Roh yang sama membangkitkan Yesus daripada kubur. Roh yang sama yang memakai Musa pada waktu tongkat diacungkan ke Laut Merah terbelah. Roh yang sama yang memberikan nasihat kepada Daniel, Sadrah, Mesach, Abednego, kepada Yusuf untuk memerintah dan memberikan pengaruh di zamannya. Dan roh yang sama ada pada hidup saudara. Ada amin? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Mau lagi beberapa poin saudara? Ya, saya masih punya beberapa menit. Pekerjaan atau sekolah. Kadang-kadang saudara ada orang yang sekolah pengennya kerja. Mengatakan bahwa saya nggak punya kesukaan untuk sekolah. Maunya berhenti, maunya kerja. Tapi kalau sudah kerja, nyadari skillku nggak cukup. Itu pun orang itu bermain pada konteks yang salah. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Ecclesiastes 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Waduh Pak, bunuh apa? Bunuh ayam misalnya saudara. Ya. Hari-hari ini para babi lagi stres saudara. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini saudara di sini tidak kebetulan. Bermainlah dan hiduplah pada konteks yang benar. Kalau saudara memang lagi bekerja, ya sudah bekerja. Pak, kalau saya nyadari skillnya kurang bagaimana? Belajar. Belajar belum tentu hanya dari sekolah. Ada amin gak? Mulailah engkau mencari orang-orang siapa yang dapat membantu saudara untuk mengerti, mengupgrade knowledge saudara, dan minta Tuhan untuk memberikan hikmat pada kehidupan saudara, karena goalnya Tuhan buat hidupmu. Saudara harus hidup dalam kelimpahan. Amin. Memang benar tidak semua orang Kristen harus jadi kaya raya. Itu bukan maksud saya saudara. Tetapi Tuhan itu sudah mati buat kita. Saya itu loh sering melihat saudara, orang-orang yang benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Orang itu bukan siapa-siapa asalnya. Gak punya apa-apa. Saudara, ya mungkin permulaan income cuma 300-500 ribu. Saudara, tetapi kemudian bagaimana saya dapat melihat Tuhan menuntun langkah orang benar. Dan kemudian berkat Tuhan itu gak akan mendatangkan kesusahan. Bisa nangkep? Jadi kalau sekarang, wahai anak-anak yang lagi sekolah, sekolahlah yang baik. Ya, hadapi tantangan setiap sekolah yang kamu punya. Hadapi. Saudara, sama seperti orang atlet. Saya beberapa minggu lalu sudah tunjukkan kan, seorang atlet itu tangannya pasti ada tandanya. Saudara, kalau kamu sekolah menghadapi ujian itu pantas. Itu fair namanya, hadapi. Saudara. Nah, kita-kita nih dulu nggak tahu kebanyakan saudara, kita nggak ngerti kayak gini. Belum banyak hal-hal orang-orang yang dapat memberitahukan hal-hal seperti ini kepada kita. Sedangkan sekarang kita hidup dalam satu zaman yang luar biasa, di mana saudara sadar nggak, ilmu pengetahuan pada zaman itu abundance, berlimpah banget. Kalau anak saya nggak ngerti matematika, saudara, yang kami sudah nggak bisa ngajarin, saya tinggal bilang cari di YouTube, namanya Khan Academy, kamu akan belajar dari sana. Abundance. Tapi hikmat itu yang jarang. Bisa nangkep enggak? Ya, saya berikan ayat terakhir. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke sana, mari kita ingat bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mendakwa saudara, iblis mendakwa saudara. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata,
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Betul ya? Ini berarti Paulus mengajarkan untuk kita hidup pada konteks yang benar. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita mau. Kerap kali pada waktu saya berbicara dengan orang-orang yang bermasalah, satu pertanyaan yang saya tanyakan, kamu maunya apa? Ngerti dulu kamu maunya apa. Kalau kamu sendiri nggak tahu maunya diri kamu apa, kamu akan hidup dalam kebingungan. Yang penting kamu maunya apa? Yang gak kalah penting lagi, Tuhan maunya dalam hidup kamu itu apa? Temukan dua hal itu, saudara. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kita melihat kehidupan kita gak sempurna, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan hidupku belum sempurna. Dan Tuhan dapat berkata kepada saudara, malam ini saya yakin Tuhan berkata kepada saudara, di dalam ketidaksempurnaanmu, kasih karuniaku terbentuk sempurna. Di dalam kekuranganmu, dalam hal keuangan, kalau saudara hari ini mau mulai menyadari, mulai belajar, mulai menaruh batasan-batasan yang benar dan wajar, Tuhan akan bisa kok mulai memberkati kehidupan saudara. Akan ada hal-hal baik dalam kehidupanmu, saudara akan lihat. Saya percaya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan menjanjikan ada hari-hari baik yang akan kita lihat. Enggak mungkin setiap hari itu suram. Memang benar Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap hari adalah Valentine's Day. Bagi Anda yang pacaran. Betul ya? Tetapi Tuhan berjanji kepada kita. Engkau akan melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu. Amin. Saudara. Dan pada waktu engkau melihat hari-hari yang baik itu. Saudara bisa bayangkan nggak? Pada waktu saudara mulai mendapatkan rema yang benar, pengetahuan yang benar, saudara dalam proses menuju hidup dalam kelimpahan itu, di sana ada joy, ada sukacita, ada damai sejahtera. Makanya Rasul Paulus berkatakan, walaupun misalnya saudara mengatakan keuanganku sederhana, keuanganku nggak belum kaya, tetapi damai sejahtera dalam hatiku. Nangkap saudara? Ya, paham? Walaupun saudara, hidup kita sederhana. Saudara punya suami, punya istri, punya satu anak, punya dua orang anak. Bapak Ibu sekalian, asal makan itu cukup, asal kesehatan itu ada. Bapak Ibu sekalian, asal kita bisa sama-sama saling memahami, saling respect, saling menghormati, saling mencintai. Itu kan sudah menjadi surga di bumi. Ada amin? Tetapi kalau kita hidup di luar konteks, dan kemudian iblis mulai mencuri sukacita kita, hidup kita akan stres, tertekan. Iblis mencuri damai sejahtera kita. Kita mau apa aja rasanya nggak benar. Kemudian iblis mencuri kebenaran dalam kehidupan kita. Kita menghalalkan segala cara. Itu goalnya iblis. Amin saudara? Saudara diberkati?